Pernahkah kalian melihat langit malam dan merasakan kekaguman? Alam semesta adalah tempat yang luas dan misterius. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam kegelapan. Galaksi-galaksi yang jauh berputar-putar di angkasa. Tidak heran jika manusia selalu ingin tahu tentang luar angkasa. Kita ingin tahu seberapa besar alam semesta ini. Kita ingin memahami terbuat dari apa alam semesta ini. Tapi bagaimana kita bisa mengukur sesuatu yang begitu besar? Para ilmuwan telah mengembangkan alat dan teknik yang luar biasa untuk mengungkap rahasia alam semesta. Seperti detektif yang mencari petunjuk, mereka menggunakan alat-alat ini untuk menyusun kisah tentang kosmos. Ini adalah kisah yang membentang miliaran tahun yang lalu, hingga awal mula waktu. Bayangkan mencoba mempelajari benda yang jauh tanpa bisa menyentuhnya. Ini seperti mencoba memahami misteri alam semesta hanya dengan melihat dari kejauhan. Itulah tantangan yang dihadapi para astronom setiap hari. Mereka harus mengandalkan alat-alat canggih untuk mengungkap rahasia langit. Untungnya, mereka memiliki alat yang ampuh teleskop. Teleskop memungkinkan mereka untuk melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada yang bisa dilakukan mata manusia. Teleskop seperti mata raksasa yang mengumpulkan cahaya dari luar angkasa. Cahaya ini kemudian dianalisis untuk mengungkap informasi penting. Teleskop memungkinkan kita untuk melihat objek yang terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang. Ada banyak jenis teleskop, masing-masing dengan keunggulannya sendiri. Beberapa teleskop menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya, yang lain menggunakan cermin. Setiap metode memiliki cara unik untuk menangkap dan memfokuskan cahaya. Beberapa teleskop bahkan terletak di luar angkasa, mengorbit tinggi di atas atmosfer bumi. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari distorsi atmosfer dan mendapatkan gambar yang lebih jelas. Setiap jenis teleskop menawarkan perspektif unik tentang alam semesta. Mereka membantu kita memahami berbagai fenomena kosmik. Dengan mempelajari cahaya yang dikumpulkan oleh teleskop, para astronom dapat belajar banyak tentang benda-benda langit. Mereka dapat mengidentifikasi elemen, suhu, dan banyak lagi. Mereka dapat menentukan suhu, komposisi, dan bahkan gerakan mereka. Data ini sangat penting untuk memahami evolusi dan dinamika alam semesta. Teleskop adalah alat penting untuk memahami alam semesta di sekitar kita. Tanpa mereka, banyak misteri kosmos akan tetap tersembunyi dari pandangan kita. Cahaya lebih dari sekadar apa yang kita lihat. Cahaya adalah bentuk energi yang bergerak melalui ruang angkasa dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah salah satu cara utama kita memahami alam semesta. Cahaya adalah bentuk energi yang bergerak melalui ruang angkasa dengan kecepatan luar biasa. Cahaya membawa informasi tentang objek asalnya, seperti bintang dan galaksi yang jauh. Cahaya membawa informasi tentang objek asalnya. Dengan menganalisis cahaya ini, kita dapat belajar tentang bintang dan galaksi yang jauh. Ini memungkinkan kita untuk memahami komposisi, suhu, dan bahkan gerakan mereka. Dengan menganalisis cahaya ini, kita dapat belajar tentang bintang dan galaksi yang jauh. Tapi ada lebih banyak cerita daripada sekedar cahaya tampak. Alam semesta juga dipenuhi dengan jenis radiasi lain yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Ini termasuk gelombang radio, gelombang mikro, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Setiap jenis radiasi memberikan potongan teka-teki yang berbeda. Para astronom menggunakan teleskop dan instrumen khusus untuk mendeteksi dan mempelajari berbagai bentuk radiasi ini. Dengan menggabungkan pengamatan ini, mereka membangun gambaran alam semesta yang lebih lengkap. Setiap jenis radiasi memberikan wawasan unik, membantu kita memahami asal-usul struktur dan evolusi alam semesta. Bagian 4. Menentukan jarak bintang, paralaks. Bagaimana cara mengukur jarak ke sesuatu yang tidak dapat Anda jangkau? Surveyor menggunakan teknik yang disebut triangulasi. Para astronom menggunakan metode serupa yang disebut paralaks untuk mengukur jarak ke bintang. Begini cara kerjanya.
Rentangkan ibu jari Anda sejauh lengan dan tutup satu mata. Sekarang buka mata itu dan tutup mata yang lain. Perhatikan bagaimana ibu jari Anda tampak bergeser posisi dengan latar belakang. Inilah paralaks beraksi. Para astronom mengukur pergeseran nyata dalam posisi bintang seperti yang diamati dari bumi pada dua titik berbeda di orbitnya. Semakin jauh bintang, semakin kecil pergeseran paralaksnya. Dengan mengukur pergeseran kecil ini, para astronom dapat menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Bagian 5, alam semesta yang mengembang, pergeseran merah. Bayangkan suara klakson mobil saat melintas. Nada klakson terdengar lebih tinggi saat mobil mendekat dan lebih rendah saat menjauh. Ini disebut efek Doppler. Gelombang cahaya berperilaku dengan cara yang sama. Ketika sebuah objek bergerak menjauhi kita, gelombang cahayanya diregangkan, bergeser ke arah ujung merah spektrum. Ini disebut pergeseran merah. Pada tahun 1920-an, para astronom menemukan bahwa sebagian besar galaksi di alam semesta mengalami pergeseran merah. Ini berarti mereka bergerak menjauh dari kita. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia surut. Penemuan ini memberikan bukti pertama bahwa alam semesta mengembang. Bagian 6, Jema Big Bang, latar belakang gelombang mikrokosmik. Jika alam semesta mengembang, berarti alam semesta pasti lebih kecil dan lebih padat di masa lalu. Ini berarti bahwa di masa lalu yang sangat jauh, semua materi dan energi di alam semesta terkonsentrasi dalam ruang yang sangat kecil. Faktanya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta dimulai dengan ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan ini terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dan menandai awal dari semua ruang dan waktu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan bukti peristiwa yang terjadi miliaran tahun yang lalu? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Big Bang benar-benar terjadi? Jawabannya terletak pada sisa-sisa samar Big Bang yang disebut radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Radiasi ini adalah cahaya yang sangat tua yang telah melakukan perjalanan melalui alam semesta selama miliaran tahun. Radiasi ini dipancarkan hanya beberapa ratus ribu tahun setelah Big Bang, ketika alam semesta masih sangat muda dan panas. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik seperti gambar bayi dari alam semesta. Ini memberi kita gambaran tentang bagaimana alam semesta tampak ketika masih sangat muda. Dengan mempelajari sifat-sifatnya, para astronom dapat belajar tentang kondisi di alam semesta awal dan menguji teori mereka tentang Big Bang. Ini membantu kita memahami asal-usul dan evolusi alam semesta kita. Bagian 7, pencarian tanpa akhir. Alam semesta adalah tempat yang luas dan misterius. Kita telah belajar banyak tentang ukuran, struktur, dan evolusinya. Tapi masih banyak lagi yang harus ditemukan. Para astronom terus mengembangkan teknologi dan teknik baru untuk menyelidiki kosmos. Mereka mencari jawaban atas beberapa pertanyaan terbesar dalam sains. Apa itu materi gelap? Apa itu energi gelap? Apakah kita sendirian di alam semesta? Pencarian untuk memahami alam semesta adalah perjalanan tanpa akhir. Dengan setiap penemuan baru, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam atas keajaiban kosmos dan tempat kita di dalamnya. Alam semesta penuh dengan kejutan, dan masa depan eksplorasi ruang angkasa penuh dengan janji.